Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah TYM GSCA. Aku mau berterima kasih kepada kalian teman-teman semua yang sudah berkomitmen untuk ikut ibadah kita setiap hari Minggu jam 4 sore di YouTube channel GSCA Tesalonika Batam. Nah, sebelum mau mulai ibadah kita pada sore hari ini, aku pengen tanya dulu nih, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersukacita di dalam Tuhan. Tapi kalau misalnya dari antara kita ada yang sedang mengalami kelemahan atau yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus cepat memulihkan kamu ya. Dan selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Oke, kita akan datang untuk menyembah Tuhan dengan hati kita yang sangat rindu untuk menyembah Tuhan. Persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menyembah dan menghadap kepada Sang Raja kita yang sangat luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk hari ini. Kami ada sampai hari ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Saat hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan Yesus yang turut beracara di dalam ibadah ini, sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu dari ibadah ini. Kami mengucap syukur, kami serahkan, dan biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian dan penyembahan yang akan kami berikan padamu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersukacita ya ketika mendengar lagu ini. Jangan lupa untuk senyum, oke? Dalam Tuhan
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku
Salam, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dengan saudara-saudara pemuda dalam ibadah live streaming pada hari ini. Dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu bagian daripada firman Tuhan yang saya lihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, yang harus kita miliki, yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai remaja-remaja Kristen, bahwa sebenarnya hidup ini punya tujuan di dalam kehidupan kita. Allah sudah merancangkan satu rencananya yang indah sejak dunia ini diciptakan. Dan Alkitab mencatat dari seluruh bagian dari firman Tuhan, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Di sana kita banyak menemukan bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab menemukan tujuan hidup mereka ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, ketika mereka punya pergaulan yang erat dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan dengan benar. Nah, salah satunya adalah Raja Salomo, seorang raja yang sangat terkenal, penulis kitab Amsal, dan juga penulis daripada Kidung Agung. Di sana kita bisa membaca bagaimana pada akhirnya Salomo berkata, sia-sialah manusia berusaha, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo mengatakan, akhir dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Jadi Salomo menyadari bahwa hanya pengenalan akan Tuhan yang membuat seseorang bisa berhasil. Itu yang dia alami dari pengalaman hidupnya. Dan dia membuktikan bahwa karena Allah lah semua boleh dia rasakan, dia alami di dalam kehidupannya. Contoh yang kedua yaitu Raja Daud. Seorang raja yang juga cukup terkenal. Dan dalam menuliskan mazmur-mazmurnya, dia katakan di dalam Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu pada waktu aku bangun untuk menjadi puas dengan rupamu. Dan banyak tulisan daripada Raja Daud yang juga mengagungkan akan kebesaran Tuhan, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan banyak tulisan-tulisan daripada Raja Daud. Kemudian Asaf juga di dalam tulisannya dalam Mazmur 73, Asaf berbicara mengenai bagaimana dia tergoda untuk mencemburui orang-orang yang kelihatannya hidup tanpa kekhawatiran dan membangun keberuntungan mereka di atas punggung orang-orang yang mereka manfaatkan. Namun kemudian dia mempertimbangkan akhir hidup mereka berlawanan dengan apa yang dia kejar di dalam hidupnya. Asaf kemudian berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi Asaf berkata bahwa hanya hubungan dengan Allah saja ya yang paling berarti dalam hidup ini. Hubungan yang dekat dengan Tuhanlah yang bisa membuat hidup ini punya arti. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dari 3 tokoh ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana mereka bisa menyimpulkan bahwa hanya dekat dengan Tuhan, hanya dengan ada hubungan baik dengan Tuhan yang bisa membuat seseorang untuk menemui tujuan dalam kehidupannya, arti kehidupannya, siapa dia sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita mau belajar dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya tidak perlu bacakan mengingat waktu yang ada. Tapi mari kita coba
melihat bersama-sama bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk menjelaskan kepada mereka tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai sama seperti yang lainnya. Nah, saudara yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Salomo, bagaimana Raja Daud, bagaimana Nabi Asaf melihat kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang bisa membawa seseorang untuk bisa berhasil dalam kehidupannya. Dan Paulus juga menceritakan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang akan dihukum, orang-orang yang akan dimurkai oleh Tuhan. Itu artinya bahwa tidak seorang pun dari kita yang bisa menyelamatkan diri kita dengan segala daya upaya yang kita mau lakukan, dengan usaha-usaha yang kita kerjakan. Seperti Nabi Asaf tadi juga katakan bahwa dia melihat kok kenapa ada seperti kecurangan yang terjadi. Yang dia perhatikan, orang di luar Tuhan kok kenapa hidupnya lebih berarti. Tetapi pada akhirnya dia berkata, tidak ada yang lain yang kuingini selain Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang ada di sorga. Dengan kata lain bahwa kita semua orang berdosa. Kita perlu anugerah daripada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Sebagaimana rencana Allah sejak awal dunia ini dijadikan. Bahwa Allah ingin membangun suatu persekutuan dengan manusia. Allah ingin membangun sebuah relasi di antara mereka. Supaya manusia bisa bekerja. Manusia bisa menguasai bumi dari semua yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itulah rencana Tuhan sejak dunia ini dijadikan. Supaya kita bisa hidup dan menikmati apa yang Tuhan sudah rancangkan buat kita semua. Karena itu saudara yang kekasih, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran ini. Bahwa yang pertama yaitu bahwa semua kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berhasil kalau bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menjadi orang yang berhasil. Entah kita yang masih sekolah atau kuliah atau yang sudah bekerja. Mari kita coba mulai tanamkan saat ini di hati kita. Bahwa hanya Tuhan sajalah. Karena di dalam ayatnya yang keempat dari kitab Efesus tadi dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Nah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Allah penuh dengan rahmat-Nya bagi saudara dan saya. Allah penuh dengan cinta kasih-Nya bagi kita semua, yaitu supaya kita mengenal Dia di dalam kehidupannya. Bagaimana Allah begitu peduli, bagaimana Allah begitu memperhatikan kita. Hubungan yang sudah terputus oleh karena dosa, tetapi kemudian dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Allah, supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan, boleh diampuni dan menerima keselamatan hidup yang kekal. Karena itu dikatakan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan juga untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang kekasih, itu berbicara tentang rahmat kasih daripada Allah. Allah yang penuh dengan kasih karunia-Nya. Dan itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus yang sudah tinggalkan sorga mulia, datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk dosa-dosa kita semua, supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan. Bukan sampai di situ saja, tetapi sebenarnya supaya kita menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini hanya karena anugerah Tuhan kita bisa melewati hari-hari kita. Kita bisa melewati waktu demi waktu dan bersyukur kepada Allah, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Bukan sekedar menyelamatkan, tetapi menjadikan kita milik kepunyaannya. Dan kalau saya mau katakan, kita punya hak istimewa yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berbicara, berfirman, itu dah ya dan amin. Yang tidak bisa kita lupakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, lanjut daripada tulisan ini, kita melihat bersama-sama, yaitu bahwa karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi bukan lagi karena kuat atau gagah kita. Di dalam ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Kalau itu berbicara tentang pemberian, berarti sesuatu yang diberikan kepada kita, yang sebenarnya kita tidak berhak untuk mendapatkannya, tetapi diberikan kepada kita. Dan itulah yang Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Terlalu mahal harga yang harus dia bayar lewat kayu salib, lewat pengorbanannya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengenal Dia dengan benar dan menemukan tujuan hidup dalam hidup saudara. Saya akan akhiri dengan ayat yang ke-10, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini adalah kunci daripada bagaimana kita bisa menemukan identitas kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menemukan identitas kita di hadapan Tuhan, kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Jelas sekali di dalam ayat 10 ini dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini buatan Allah, saya sendiri sampai terkagum-kagum. Betapa mulianya kalau saya ini dibuat langsung oleh Tuhan. Allah begitu merancangkan manusia dari seluruh tubuh kita, dari rambut sampai ke kaki, dari daging, kulit, urat-urat saraf, sel-sel tubuh kita. Betapa dirancang oleh Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa ini penting sekali? Bahwa lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib, menyempurnakan apa yang Allah kerjakan. Apa yang Allah sudah persiapkan sejak dunia ini dijadikan
Yaitu untuk apa? Untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Pesan saya pada kesempatan siang hari ini, yaitu supaya saudara benar-benar melihat kebenaran ini, bahwa saya ini rupanya rancangan Allah, sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Untuk mempersiapkan apa? Allah sudah mempersiapkan sebelumnya, supaya kita hidup di dalam Dia. Kita hidup dalam pengenalan, kita hidup di dalam pengalaman, mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan saya bersyukur sekali bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya akan berdoa. Bapa di sorga, Tuhan tolong kami, kebenaran firman Tuhan yang begitu singkat untuk kami bisa dengarkan, bahwa siapa sebenarnya kami di hadapan Tuhan. Kami seperti kain kotor, kami tidak punya arti apa-apa. Tetapi syukur kepada Allah oleh rahmat-Nya melalui Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami, supaya kami yang berdosa menjadi berarti di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar berarti, tetapi kami punya hidup yang berguna bagi banyak orang, yaitu supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.